begini Ustaz, mengapa kalau bersalawat harus ada wa ala ali Muhammad? Bukankah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Apakah wa ala ali itu kita bersalawat kepada Imam Ali? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan bagaimana salawat saudara kita seperti Ahlus Sunnah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tindakan yang kita lakukan yang tanpa harus membaca Bismillah? Begitu pertanyaannya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Kami persilakan untuk kepada Ustaz untuk memberikan jawabannya. Ya, baiklah. Ungkapan sholawat yang kedua itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad bukan kepada Imam Ali, sebab itu lafaznya kalimatnya pakai alif, wa ali bukan wa ali ya. Jadi maknanya bukan kepada Imam Ali, bukan pada Sayyidina Ali, tapi kepada keluarga Nabi. Jadi sholawat kita baca itu kita tujukan pada Nabi dan pada keluarganya. Tentu di situ meliputi Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, itu keluarga Nabi. Jadi bukan wa ali tapi wa ali, keluarga. Nah, keluarga bisa ali atau alun, bisa ahlun, bisa etrotun, bisa usrotun, banyak. Itu luasnya bahasa Arab. Ya. Karena itu di hadis terkadang kita mendapati kata-kata itroh juga. Bisa ali, bisa ahli, bisa itroh, mana juga keluarga. Tapi penerapannya bisa berbeda. Dan ucapan kepada keluarga itu adalah salat pada keluarga Nabi adalah perintah Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat sholawat turun, yaitu surat Al-An'am 56, sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami baca sholawat? Mereka bertanya tata cara membaca sholawat yang benar. Kata Rasulullah mengajarkan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini pengajaran dari Rasulullah langsung. Dan hadis ini terdapat dalam berbagai kitab sunni juga, syiah juga. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di hadis yang lain ada wa alanya. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak apa-apa. Malah lebih masyhur kalau tidak ada ala yang kedua. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu hadis dari Rasulullah. Ya, jelas ya. Jadi bukan pada Imam Ali, tapi kepada keluarga Nabi yang termasuk Imam Ali ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, sholawat orang-orang yang tidak mengikuti keluarga Nabi. Ini bagaimana? Karena sholawat itu bukan sekedar ucapan, tapi dia makna dan kandungannya harus dipahami, misi dan hidayahnya harus diterima dan diamalkan. Kalau kita baca sholawat, kita sebut nama Nabi Muhammad, nama keluarganya, tapi kita nggak mau ikut bimbingannya, kita nggak mengimaninya, bahkan kita menolaknya, maka sholawatnya tidak ada artinya, bahkan sholawat yang bermaksiat ketika itu. Hati-hati. Jadi baca sholawat yang benar adalah kita baca sholawatnya dengan benar, makna kandungannya, hidayah dan bimbingannya, itu hidayah dengan Rasulullah dan keluarganya kita terima, kita ikuti, kita amalkan, sehingga kita sholawatnya diterima pada tataran amal ibadah. Jadi sholawat siapapun, siapa saja, apapun mazhabnya, kalau hanya sekedar sholawat, walaupun membaca wa alihi, tetapi tidak mengamalkan bimbingannya, arahannya, petunjuknya, undang-undangnya, syariatnya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya, untuk kita sekarang ini, bimbingan keluarga Nabi yaitu Imam Zaman, karena beliau gaib lewat bimbingan arahan marja kita. Nah, jadi ayatullah atau marja atau mustahil kita itu membimbing kita dalam kehidupan ini sebagai kepanjangan daripada Imam Zaman. Jika kita mengikuti mereka betul-betul, maka berarti sholat kita telah sempurna. Gitu. Ya, insyaallah. Pertanyaan yang ketiga tadi, apakah ada amalan yang tanpa perlu membaca Bismillah? Ya, apakah ada amalan yang tidak perlu baca Bismillah? Ya, yang jelas kata Rasulullah, amal ibadah apapun kalau itu baik harus berawal dengan ucapan Bismillah. Jadi jangan sampai ada amalan yang baik yang halal tanpa Bismillah. Kalau kita cari-cari, ya mungkin kalau Bismillahnya secara lengkap mungkin ada. Karena ketika masuk WC itu Bismillahnya bukan Ar-Rahman, tapi Bismillahnya
berbeda, tapi tetap bismillah juga. Nah, secara makna, secara akidah, perbuatan apapun harus diawali dengan minta bantuan kepada Allah. Astagfiru billahil azim. Karena bismillah berarti minta bantuan kepada Allah. Sehingga tidak ada amal ibadah apapun dari kita, dari hamba. Tidak ada amal perbuatan, gerakan, ucapan yang tidak diawali dengan bismillah. Semua dengan bismillah. Karena semua dari Allah. Karena kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada cerita ketika seorang sahabat Imam Ali datang berjumpa kepada Imam Ali, masuk ke rumah beliau. Imam Ali memberikan kursi untuk duduk. Kemudian orang itu, sahabat Imam Ali, langsung duduk. Langsung duduk, kursi itu patah kakinya. Patah, dia jatuh, kepalanya karena terbentur sesuatu, bocor kepalanya. Imam Ali membalutnya, mengobatinya, dan selesai. Kemudian kata Imam Ali, kamu duduk nggak baca bismillah, karena kamu jadi jatuh begitu. Dengan sebab nggak baca bismillah, maka duduk kursi dia jatuh. Kata orang itu, Pak Imam, sejak sekarang aku tidak akan lupa lagi untuk baca bismillah dalam perbuatan apapun begitu. Itu teguran yang baik tentunya. Terkadang kita ditegur dengan penyakit, dengan sesuatu yang nggak enak, ya itu untuk kebaikan kita, sehingga kita tidak lupa lagi. Jadi kalau orang-orang yang tingkat ilmunya dan irfannya tinggi, salah sedikit saja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin rendah iman, ilmu, takwa seseorang, maka tidak ditegur, ya kecuali sudah kebangetan, sudah keberatan. Begitu. Ya, teguran Allah kepada hambanya itu tergantung kesiapan hamba. Kalau hambanya sangat bersih, tinggi ilmunya, imannya, takwanya, maka ketika melakukan kesalahan sekecil apapun langsung ditegur, untuk diluruskan, untuk diperbaiki, seperti sahabat Imam Ali tersebut. Ya, itu mengenai ucapan bismillah yang kita bisa baca untuk perbuatan apapun. Yang saya pahami, semua perbuatan baik pasti dengan ucapan bismillah. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat antum? Alhamdulillah Ya. sehat. Istri sehat, istri? Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mau bertanya Ustaz? Ya, silakan. Nukil dari ucapan Imam Ja'far, Allah bertajalli kepada makhluknya melalui kalamnya, akan tetapi mereka tidak menyaksikan. Bagaimana maksudnya itu Ustaz? Coba diulangi, kurang jelas suaranya. Allah bertajalli kepada makhluknya melalui kalamnya, akan tetapi mereka tidak menyaksikan. Ya. Ini pembahasan mengenai kalamullah, kalam Allah. Tentu sangat dalam. Untuk memahami ini, kita harus memahami tentang sifat Allah, sifat kalam. Jadi makna kalam itu, kalamullah, bukan terbatas pada ucapan atau kata-kata. Jadi kalamullah bukan sekedar ucapan Allah, bukan sekedar kata-kata Allah, bukan. Tapi kalamullah di sini sebagai salah satu sifat Allah meliputi rububiyatullah, pengaturan Allah. Jadi pengaturan Allah di alam semesta ini bagian daripada kalamullah. Dan kalamullah itu berarti turun pada rububiyahnya, pada pengaturannya. Nah, ketika kalamullah turun pada rububiyahnya dan rububiyah sebagai kalamullah, maka rububiyahnya itu pengaturannya sangat luas. Bagaimana Allah mengatur manusia, mengatur hewan, tumbuhan, langit, bumi, bintang, matahari. Wah, luas sekali. Malaikat-malaikatnya semuanya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang tidak diliputi oleh rububiyatullah, pengaturan Allah. Semua atas dasar pengatur Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Itulah makna Rabbil Alamin. Ya. Dan makna Rabbil Alamin, Allah itu bagian daripada kalamullah. Jadi kalamullah itu tidak bisa dilepaskan dengan rububiyahnya. Bukan kayak kita manusia. Jadi kalau kita mengatakan kalamullah, bukan kayak kita. Kalau kalamun nas, ucapan kita pakai lisan, ya ada bibir yang bergerak, ada suara keluar, itu kalam kita, itu ucapan namanya, dan sangat terbatas. Tapi kalamullah jangan diartikan ucapan atau perkataan, tapi rububiyahnya. Nanti rububiyah termasuk juga ucapannya yang ada di ayat Al-Quran, di hadis qudsi misalnya, termasuk juga adanya wahyu.
kemudian ilham, isyarat, lataif, nafahat, dan bisikan-bisikan Allah oleh malaikatnya itu banyak sekali. Kalau pada tataran misalnya para nabi, wahyu dari Allah, itu kalam Allah. Kemudian juga misalnya saja Fatimah Zahra alaihissalam, turun malaikat Jibril mengimla kepada beliau, bagian dari kalam Allah juga di situ. Nah, jadi malaikat juga membawa kalam Allah, bagian daripada rububiyah Allah. Turun pada misalnya para imam masum juga lewat Ruhul Qudus yang turun tiap malam Qadar, bagian dari kalam Allah juga. Pada para urafa misalnya, pada para ulama sampai tingkat mukasyafah. Nah, mukasyafah mereka itu juga bagian dari kalam Allah. Ya. Kemudian ada namanya nafahat atau bisikan-bisikan yang kita tidak paham. Nah, kalau seperti kita ini, kita sangat rendah, kita hanya dapat ilham atau inspirasi begitu. Kalau kita bertakwa, sungguh-sungguh bertakwa, berdoa pada Allah, minta solusi, nanti ada di image kita itu akan ada solusi. Oh begini. Dan itu bagian dari kalam Allah, itu Allah membimbing. Nah, cuma ada yang lewat bantuan bisikan malaikat, ya, ada juga dari malaikat lebih tinggi lagi. Ada yang langsung, itu kita nggak paham. Nah, cuma kalau orang-orang yang jahat, orang yang zalim, itu tidak masuk bisikan atau bimbingan malaikat, tapi ada bisikan setan. Bisikan setan bukan dari kalam Allah. Nah, jadi adanya ilham, kita menemukan sesuatu, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, berkembangnya budaya pengetahuan itu bagian dari kalam Allah, itu semuanya kebaikan, ya. Dan ketika kalam Allah sifatnya luas, kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu, tapi kita bisa merasakannya. Jelas ya, di kalam Allah bertajali, ya, bisa lewat ayat Al-Quran, lewat bisikan, lewat ilham, lewat inspirasi, lewat bisikan malaikat dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali singkatnya, karena nggak bisa dipisahkan antara kalam Allah dengan rububiyahnya. Jelas ya, disebutkan. Kalau ingin jelas, antum bisa baca juga Iman Semesta. Jadi itu barangkali bisa membantu, ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin Ustaz Ya. ingin bertanya. Ada yang menjelaskan begini Ustaz, bahwa makhluk itu adalah makhluk ciptaan Tuhan itu adalah manifestasi daripada sifat-sifat Tuhan, bukan manifestasi zatnya. Tapi bukankah sifat dan zat itu tidak terpisah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, itu saja Ustaz. Kalau kita mengkaji tentang sifat-sifat Allah, ada sifat-sifat zatiyah namanya, ada sifat-sifat fi'liyah, itu berbeda. Sifat-sifat zatiyah itu seperti hidup, Allah Maha hidup, ilmu, Allah Maha mengetahui, kuasa, Allah Maha kuasa, misalnya apalagi kaya, Allah Maha kaya. Itu namanya sifat-sifat zatiyah. Dan pada sifat-sifat zatiyah seperti itu tidak ada pemisahan antara sifat Allah dengan zat Allah. Zat Allah ya sifatnya zatnya begitu. Tidak ada pemisahan. Cuma benak kita ini, otak kita bisa memisahkan. Tapi pada tataran luar, pada tataran misdak dan khariji, Allah zatnya ya alim. Alim ya zat dari Allah begitu. Tidak ada pemisahan. Ya. Paham ya? Jadi tidak semua sifat Allah itu sifat zatiyah. Enggak, sebagian ada sifat zatiyah, bagian ada sifat fi'liyah, ada sifat yang lain. Ya, kita bahas insyaallah bermacam-macam tentang sifat. Ayatullah Jafar Subhani membahas secara detail tentang sifat-sifat Allah banyak sekali. Ya, itu dalam kitabnya Mafahimul Quran yang 12 jilid, sangat luas sekali. Sifat-sifat fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, terkadang seperti iradah misalnya, Allah berkehendak. Dipertanyakan apakah iradah berkehendak, Allah memiliki kemauan, kehendak, itu sifat zatiyah atau sifat fi'liyah gitu. Nah, Syekh Misbah mengatakan bahwa iradah Allah itu ketika iradahnya Allah tidak dinisbahkan, tidak disambungkan, tidak dikonekkan dengan perbuatan Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, hanya melihat sifat iradah saja pada zat Allah, dia adalah sifat zatiyah. Jadi iradah Allah, kalau kita hanya melihat iradahnya saja,
tanpa melihat, tanpa memperhatikan hubungannya dengan hambanya, maka dia sifat dzatiyah. Jadi bisa dua dimensi sifat iroda itu. Tetapi kalau sifat iroda itu dihubungkan dengan af'al Allah, dengan perbuatan Allah yang mencipta, maka sifat iroda itu bagian dari sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah menggambarkan dua hubungan antara sifat Allah dengan perbuatannya atau ciptaannya. Bisa ketika Allah berkehendak menciptakan ciptaannya, membuat manusia, ya. Allah berkehendak membuat alam semesta ini. Allah berkehendak menurunkan rezekinya misalnya. Nah, ketika dihubungkan antara iroda Allah dengan rezeki, dengan perbuatannya apapun, berarti iroda jadi sifat fi'liyah, bukan sifat dzatiyah lagi. Ya, ini memang perlu belajar lagi ya, agak luas. Nah, sehingga nanti bahwa sifat-sifat fi'iliyah itu juga ya tidak lepas dari sifat hakim atau hikmah atau maslahat. Jadi kalau kita pahami, misalnya salah satu contoh yang kadang kita sulit untuk memahaminya tentang tujuan Allah. Kalau kita bertanya, apakah Allah dalam menciptakan alam semesta ini, termasuk dalam menciptakan manusia, Allah punya tujuan atau tidak? Apa jawabannya? Ketika dikatakan Allah punya tujuan, nah berarti Allah bergantung pada tujuannya. Dan kan yang bergantung pada tujuan adalah manusia. Kalau dikatakan Allah nggak punya tujuan, berarti sia-sia, dan ini nggak mungkin. Nah, ini bagaimana? Ini perlu memahami sifat fi'liyah. Jadi jawabannya adalah bahwa Allah secara zati tidak membutuhkan, tidak memerlukan tujuan dalam menciptakan makhluknya apapun. Allah nggak ada tujuan. Suci, subhanallah, dari tujuan. Jadi Allah nggak punya tujuan dalam menciptakan makhluknya, nggak punya tujuan apapun. Tetapi af'al Allah, fi'lullah, perbuatan Allah, tindakan Allah pasti punya tujuan. Berarti dibedakan antara zat Allah dengan af'alnya. Kalau zatnya suci dari tujuan, tapi af'alnya pasti punya tujuan. Karena kalau tidak, maka sia-sia. Nggak ada kebijakan, berarti nggak ada manfaatnya. Berarti af'al Allah pasti punya tujuan. Di satu sisi zat Allah nggak punya tujuan, suci murni dari itu sifat manusia. Tapi af'al Allah punya tujuan, kalau nggak akan sia-sia. Jadi dibedakan dan dipisahkan antara zat Allah dengan fi'lullah. Kalau kita manusia, kita esensi diri kita dengan perbuatan kita kan bedanya. Karena kita ini manusia, baik esensi diri kita maupun perbuatan kita semuanya punya tujuan. Kita buat rumah untuk apa? Ya untuk tempat tinggal. Kita buat makan untuk apa? Untuk kita makan supaya kenyang. Kita buat kendaraan untuk apa? Supaya kita punya alat transportasi. Itu baik esensi kita, niat kita maupun perbuatan kita punya tujuan. Terkadang juga perbuatan kita itu apa? Sia-sia nggak punya tujuan. Ya, seringkali begitu. Nah, kita nggak punya kerjaan, bingung, keluar senang kembali, nggak punya tujuan. Itu manusia. Berarti apa? Berarti sia-sia. Ya. Kalau jadi manifestasi Allah harus punya tujuan yang jelas, yang gamblang, sehingga betul-betul jadi mazhar manifestasi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu memahami tentang sifat dzatiyah dan juga sifat-sifat fi'liyah Allah agar kita bisa menjawab berbagai persoalan yang rumit dalam masalah sifat-sifat Allah. Nah, masalah mazhar Allah, sifat-sifat Allah jadi mazhar, ya, perlu kita kaji lebih dalam bahwa yang jadi mazhar itu, jadi manifestasi itu bukan zat Allah tapi sifat-sifat Allah. Ya, karena itu sifat-sifat Allah itu yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita dalami dan perlu kita terapkan banyak sekali. Satu contoh misalnya katakanlah Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat itu saja. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat kasih sayang Allah. Nah, kalau kita ingin menjadi mazhar Allah, kita harus menyandang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita harus punya kasih sayang pada anak, pada orang lain, ya, kepada masyarakat, dan pada siapapun, pada hewan sekalipun. Nah, cuma sifat kasih sayang itu harus sesuai dengan bimbingan Allah. Jangan sampai kita punya belas kasih sayang keluar dari hidayah dan bimbingan Allah, salah nantinya. Kalau kita cinta sayang kepada ular, misalnya dia berbisa, ya dibunuh, bukan ditangkap, misalnya diambil gitu, malah berbahaya. Ada kalajengking masuk mendekati anak, karena sayang, punya sifat sayang, kalajengkingnya nggak dibapain. Itu salah, harus dibunuh.
Jadi harus ada aturan yang jelas yang kita pahami untuk bisa menerapkan sebagai sifat-sifat Allah. Misalnya Rasulullah luar biasa, sangat jelas Allah mensifati sifat-sifatnya, sifat Allah kepada Rasulullah. Kita baca misalnya yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun, telah datang seorang rasul pada kalian, min anfusikum, dari jenis kalian, dari manusia juga. Apa sifat-sifatnya? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat-sifat Allah yang Allah tempelkan pada Rasulullah. Itu luar biasa, ya sangat dalam. Jadi yang menjadi madhar kepada hamba, kepada kita, bukan zat Allah tapi sifat-sifat Allah. Sehingga kalau kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah, itu sudah sangat tinggi dan akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Karena itu untuk bisa menyandang sifat Allah, kita pelajari dulu secara mendalam, baru kita terapkan menjadi pakaian kita, begitu insyaallah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaknya dengan akhlak Allah. Bagaimana? Kita disuruh berakhlak dan akhlak Allah. Artinya kita ini menyandang sifat-sifat mulia yang ada pada Allah, kita terapkan pada kita sesuai dengan hamba sebagai manusia. Gitu kira-kira. Jelas ya insyaallah. Ustaz, izin bertanya. Di tanggal 25 Desember 2024, orang non-muslim memberikan hadiah makanan halal. Apakah kita juga mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah? Apakah hadiah tersebut bagaimana menurut pandangan Ahlul Bait? Mohon pencerahannya. Yang kedua, Ustadz, masih terkait juga dengan Natal. Salam Abuya, Afwan. Hukum mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita non-muslim itu bagaimana dalam ilmu Ahlul Bait? Terima kasih. Itu dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Jawabannya secara singkat dan berdasarkan fatwa Rahbar, yang pertama adalah bahwa sekedar mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa Al-Masih itu dibolehkan. Jadi ucapannya selamat atas kelahiran Nabi Isa, ya, bukan atas nama Yesus Tuhan, bukan. Itu dibolehkan, tidak ada apa-apa. Kemudian saling memberikan hadiah pun, ya tentu baik, bagus. Pada hari itu, pada dasarnya dibolehkan. Nah, tetapi baik ucapan selamat atau berikan hadiah, kalau hal itu dianggap menopang atau mendukung atau memperkokoh akidah mereka, menjadi tidak boleh. Berarti terkena hukum sanawi di sini. Hukum awali itu pada dasarnya hukum pertama boleh. Tapi kalau terkena hukum sanawi maka menjadi tidak boleh. Nah, hukum sanawi tergantung kondisi orang masing-masing, berbeda-beda, ya. Beda-beda. Misalnya kalau antum punya tetangga, dia Nasrani, cuma ada satu rumah doang di situ. Antum ucapkan selamat Natal ya, selamat kelahiran Nabi Isa, dan nggak mau apa-apa, ya, tidak merusak iman antum, tidak membahayakan masyarakat imannya, nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa, boleh kita ucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Antum memberi hadiah atau menerima hadiah, kalau pemberi hadiah itu ada nilai dakwahnya, ya, bisa melunakkan dia, nanti dianggap antum itu baik, masalah sopan, dia jadi tertarik pada muslim, itu positif, bagus, nggak apa-apa, ya. Atau bisa kan ini hadiah dari anak, dari saya atas kelahiran Nabi Isa, nggak apa-apa. Antum menerima hadiah, nggak apa-apa, saya terima hadiahnya, terima kasih, alhamdulillah, sebagai hadiah atas kelahiran Nabi Isa, itu dibolehkan. Kalau tidak dipengaruhi apa-apa, kalau hukum awali. Tapi hukum sanawi itu perlu diperhatikan, itu menyangkut kondisi masing-masing. Lain orang, lain kondisi, masing-masing memperhatikan, melihat, meneliti kondisinya yang berbeda-beda. Sehingga berbahaya tidaknya dengan penilaian masing-masing. Ketika berbahaya pada akidah, maka jangan diucapkan, jangan menerima atau beri hadiah. Ketika ada bahaya, nggak ada apa-apa. Ya, itu secara sekilas, itu fatwa dari Rahbar seperti itu. Karena Rahbar pun jadi Iran datang kepada orang Masehi, di mana putra-putra mereka pernah ikut berjuang perang 8 tahun melawan Saddam Hussein. Jadi gak sedikit orang yang Nasrani di Masjid Muhammadi yang perang melawan pasukan Saddam itu, orang Masehi Nasrani ikut perang. Itu Rahbar mendatangi dan mengucapkan selamat, bahkan memberikan hadiah. Itu tidak apa-apa. Maka Rahbar memakan makanannya. Ketika makanannya betul-betul makanan yang jelas kehalalannya. Ya. Ustaz, jadi itu makanan yang dikasih itu gimana Ustaz hukumnya? Apakah boleh dimakan atau gimana Ustaz? Iya. Misalnya ada
hadiah makanan yang diberikan oleh saudara kita yang Nasrani itu, Ustaz? Iya. Kalau yang menerima makanan itu, pertama, dia bertaklid kepada rahbar, manfaat rahbar beda pada marja yang lain. Jadi pertama, kalau yang menerima hadiah itu berupa makanan, dia mukallidnya rahbar, bertaklid pada rahbar, satu. Yang kedua, makanannya tidak mengandung daging, mengandung buahan, makanan biasa, begitu, tidak ada dagingnya, maka boleh dimakan. Tapi kalau mengandung daging, dan kemungkinan besar dia buat sendiri dagingnya, dia sembelih sendiri, maka menjadi haram. Tapi kalau yakin, oh ini kelihatannya beli di warung sebelah makanannya dari daging, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya hanya sedikit, nah kalau di sekitar antum masih ada makanan, antum jelas tahu ini makanan dari restoran sebelah, Anda tahu betul, nggak apa-apa. Cuma kalau diyakini makanannya mengandung daging, ayam misalnya, dan dia sembelih sendiri, dan tunggu baca bismillah, maka menjadi haram makanan tersebut. Jelas ya? Kalau makanannya tidak mengandung daging, maka boleh dimakan. Kalau mukallid kepada rahbar. Kalau mengandung daging, dilihat dulu dagingnya dari hewan yang dia sembelih sendiri, maka tidak boleh dimakan. Jelas ya? Insyaallah. Barangkali sudah bisa disampaikan untuk closing statement dari Ustaz untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kami persilakan, Ustaz. Ya, dari saya mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, kesalahan. Mohon doa antum semuanya. Saya pun mendoakan antum semua. Kita saling mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita terus mendapatkan anugerah, bimbingan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus menggali ilmu al-bait yang berharga ini. Allah juga memberikan kita rezeki untuk dapat mengamalkannya. Mereka berjuang terus untuk ketabahan, kesabaran sampai mendapat kemenangan insyaallah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.